Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Setelah berbulan-bulan berlalu tanpa update konten di channel ini, sekarang saya mau melanjutkan lagi kajian Timur Tengah di channel ini. Bulan-bulan yang lalu memang sibuk sekali, jadi tidak sempat. Nah, di tahun baru ini saya ingin mengawali kajian Timur Tengah ini dengan membahas tentang Palestina secara lebih runut, lebih mendalam. Palestinians are hurling stones at Israeli soldiers who are up ahead of us, and the Israeli soldiers have been firing back sponge-tipped bullets like this. The real target of the Palestinian anger is those caravans up there on the hilltop. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus Palestina? Ya, mungkin sebagian orang juga merasa bosan. Kenapa Palestina terus dibahas, sementara juga di sana tidak beres-beres masalahnya? Dan mungkin banyak yang merasa Palestina nggak perlu dibahas lagi. Sudah jelas kok siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi sekali lagi channel ini memang khusus untuk kajian Timur Tengah, dan memahami Palestina itu sangat penting dalam kajian Timur Tengah. Pemahaman tentang Palestina itu juga sebenarnya luas banget, banyak sekali aspek yang perlu dibahas. Nah, dalam menganalisis Timur Tengah, kalau seseorang atau seorang akademisi atau mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau tesis tidak memiliki pemahaman yang benar soal Palestina, biasanya analisisnya akan tidak tepat ya, atau bahkan ngawur ya. Saya pernah memberikan contoh tuh di podcast sebelumnya tentang kengawuran menganalisis Timur Tengah karena salah paham soal Palestina. Ya, atau bisa saja dan memang banyak orang-orang yang sengaja mendistorsi pemahaman publik soal Palestina demi membela Israel. Karena memang ada kepentingannya sendiri, ya, misalnya kepentingan ekonomi. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah Palestina, tapi kita tidak mendasarinya dengan kajian akademis yang benar, itu akan salah kaprah. Ya, misalnya gini, ada orang yang memberikan saran, orang Palestina itu sebaiknya menyerah saja, toleran saja dengan Yahudi. Nah, ini kan salah kaprah. Kenapa? Karena akar masalahnya bukan di toleran atau tidak toleran gitu ya. Nah, saya ingin mengutip sebuah buku yang menurut saya sangat bagus. Heine Bush dalam bukunya International Politics of Middle East, ini buku yang sangat komprehensif. Saya sering menyarankannya untuk mahasiswa saya. Itu menyebut bahwa pusat konflik abadi di Timur Tengah itu memang ada dua. Satu, pembentukan Israel dengan mengorbankan orang-orang Palestina asli. Ini kalimat langsung dari Heine Bush ya, mengorbankan orang-orang Palestina asli. Kemudian perebutan sumber minyak. Dan menurut Heine Bush juga, keduanya itu merupakan dampak dari dominasi Barat di wilayah tersebut. Artinya membahas Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari membahas kepentingan Barat di situ. Membahas Palestina tidak bisa dipersempit dengan, oh ini perang agama, ya, oh ini ada umat yang tidak toleran, ya. Dan biasanya sayang sekali yang dimaksud tidak toleran tuh umat Islam gitu ya, yang di framing Islam itu benci Yahudi. Ya, nggak demikian, salah itu seperti itu ya. Masalah agama memang tidak mau akan terbahas, tapi akarnya bukan di sebatas intoleransi saja gitu ya. Ini sangat terkait dengan geopolitik global dan ekonomi politik. Oke, di bagian pertama ini saya akan membahas isi buku karya Ilan Pappé, judulnya 10 Myths About Israel, atau 10 mitos tentang Israel. Siapa itu Profesor Ilan Pappé? Dia itu adalah sejarawan, ya, akademisi yang sangat terkemuka, dan yang ini yang menarik, dia itu orang Israel gitu ya, asal Israel, orang Yahudi Israel. Awalnya dia mengajar sejarah Timur Tengah di Haifa University Israel, tapi kemudian dia menjadi profesor di Universitas Exeter Inggris dan menjadi direktur Pusat Eropa untuk Kajian Palestina. Dan menariknya adalah meskipun Ilan Pappé adalah seorang Yahudi dan orang Israel, tapi dia banyak menulis buku atau artikel dan banyak berbicara juga yang mengkritisi Israel.
You said this whole Zionist effort, this was whole one systemic crime. And the victims of it, the only crime that they were guilty of was being Palestinian. Nah, salah satunya buku yang akan kita bahas ini, di buku ini kita akan bisa mengkritik berbagai propaganda yang disampaikan Israel dengan cara yang akademis, gitu ya, dengan cara yang memang ada argumen-argumen kuatnya. Ya, nah Ilan menulis bahwa sejarah itu adalah pusat dari semua konflik. Dengan kata lain, dalam menganalisis konflik apapun itu, kita memang perlu mempelajari sejarahnya. Pemahaman yang benar dan tidak memihak atas masa lalu akan menawarkan kemungkinan perdamaian, yaitu ditulis oleh Profesor Ilan Pappé. Sebaliknya, distorsi atau manipulasi sejarah itu hanya akan menabur bencana. Krisis Palestina Israel, saya akan berusaha membiasakan diri dengan menyebut kata krisis ya, karena kalau kata konflik Palestina Israel itu menunjukkan kesetaraan di antara aktor-aktornya. Sementara itu Palestina versus Israel ini statusnya nggak setara ya. Yang satu bangsa terjajah dan terusir, Palestina itu belum menjadi negara yang seutuhnya. Memang ada pemerintahan yang disebut otoritas Palestina, tapi sama sekali nggak punya kekuatan yang berdaulat. Ya, sebaliknya Israel adalah statusnya adalah negara yang sudah resmi ya tanda kutip, dan kemudian punya kekuatan militer, sumber keuangannya juga sangat besar, punya kekuatan diplomatik yang sangat besar, kekuatan lobbying yang sangat besar gitu ya. Dan status Israel secara resmi itu adalah kita bisa lihat di dokumen-dokumen PBB, Israel itu adalah occupying power atau kekuatan pendudukan alias penjajah, atau sebutan yang paling tepat adalah settler kolonial atau kolonial pemukim. Nanti di waktu yang lain akan kita bahas lebih rinci. Nah, kembali kepada sejarah, kesalahpahaman tentang sejarah Palestina Israel ini memang dilakukan atau dikonstruksi secara sengaja dan sistematis melalui mesin-mesin propaganda, melalui media massa global yang memang banyak dimiliki oleh para pemodal barat yang pro Israel. Ya, di antara catatan sejarah versi Israel ini adalah Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Ya, itu narasi yang banyak disampaikan dan mereka menggunakan kitab suci sebagai dalil atau argumen untuk itu. Ya, misalnya mantan duta besar Israel untuk PBB ya, Dani Danon itu dia sampai mengacungkan atau melambaikan kitab sucinya untuk mengklaim bahwa akta negaranya itu ada di kitab suci gitu. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant. And I will give to you and to your descendants after you all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. This is a deed to our land. This holy book, the Bible, contains 3,000 years of history of the Jewish people in the land of Israel. No one can change this history. Ya, nah apakah benar yang disampaikan oleh si dubes Israel ini bahwa kitab suci itu adalah akte atau surat tanah ya bagi Israel? Nah, jawabannya akan kita sambung lagi di podcast berikutnya. Saya sudah berdiskusi dengan seorang aktivis kemanusiaan pro-Palestina. Beliau penganut Katolik dan lulusan seminari Kentungan Yogyakarta. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.